Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah beta mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Did you see what you have done to me? So hard to justify, slowly it's passing by. For Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini saya kembali menyampaikan informasi kepada teman-teman terkait dengan produk dari Recording Tech, yaitu Recording Tech Pro Super RTX 6 Plus. Luar biasa teman-teman sekalian. Nah, di paket ini tentu saja ada beberapa hal ya yang perlu kita kupas tuntas, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Karena produk ini termasuk lengkap, ada mic-nya yang seperti teman-teman dengar dan teman-teman lihat pada video ini. Ini adalah hasil rekaman dari mic yang sudah satu paket dengan mixer Recording Tech Pro Super RTX 6 Plus ini. Nah, seperti apakah kupas tuntas pada hari ini ya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan ini merupakan video yang cukup menarik untuk teman-teman simak. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai, terus dukung channel ini karena tanpa dukungan teman-teman sekalian tidak mungkin channel ini akan berkembang. Untuk itu terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus mendukung channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya juga akan menyampaikan paketan yang cukup lengkap dari Recording Tech ya. Jadi saya pakai headset ini dari Recording Tech ya, dengan tipe RT HP100 Studio Monitor Headphone ya, dari Recording Tech. Jadi seperti ini kotaknya teman-teman. Oke. Nah, di video ini memang cukup akan saya kupas tuntas ya, cukup lengkap. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang mencari satu set ya, dari headset, mikrofon, mixer untuk rekaman, untuk karaoke, untuk berbagai macam keperluan seperti podcast. Karena ini sudah tersedia mikrofon wireless ya, otomatis yang sudah ada satu paketannya ada sepasang. Kemudian di sini juga kita bisa untuk cover lagu, kemudian untuk keperluan kafe mungkin untuk berkaraoke, kemudian rekaman-rekaman studio, kemudian bisa juga untuk konten kreator. Bahkan ini juga cocok untuk di tempat-tempat ibadah seperti masjid ya, untuk azan, muazin, kemudian untuk imam, untuk khotbah, ceramah, dan lain sebagainya. Nah, kalau cerita headset ini lumayan enak ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, mungkin tampilannya cukup keren ya. Karena ini paketan dari Recording Tech, dan ini kalau saya pakai cukup nyaman ya teman-teman sekalian, cukup empuk. Dan ini kan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian dari sisi bahan ya, bahannya ini cukup padat ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi fisiknya, ini bisa dipakai bolak-balik ya, mau kiri mau kanan, ini tidak masalah karena dimensi dan bentuknya sama, hanya kabelnya ada di sebelahnya ya.
Jadi bisa di kiri dan bisa di kanan telinga kita. Kemudian di sini empuk sekali ya. Ini teman-teman nih, saya terus terang aja ini bagus. Empuk sekali ininya, bantalan telinganya. Kemudian, nah ini dia nih. Ini bisa ditekuk-tekuk nih teman-teman sekalian. Ya. Ini jadi menyesuaikan tekanan telinga kita. Kemudian ini bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Kemudian bantalannya empuk ya, dan kemudian bahannya juga tebal ya. Maksudnya ini tidak gampang terkelupas sepertinya. Karena kalau bahan-bahan yang biasanya saya temui itu biasanya kulitnya itu sepertinya rentan untuk terkelupas. Tapi kalau ini sepertinya agak padat ini. Baik teman-teman, dan di sini uniknya di sini nih, kerennya ada besi ya. Besi, bukan besi, ini plastik tapi bahannya plastik tapi ini tebal dan seperti ada samping kiri kanannya kayak ada baut, tapi ini cuman aksesoris aja teman-teman. Nah ini dia tampilannya seperti ini, mudah-mudahan bisa teman-teman lihat ya. Baik teman-teman, bagi yang ingin lebih tahu dari sisi harga ini nanti saya akan sampaikan ke deskripsi untuk produk-produk ini ya, dari Recording Tech. Kemudian ini satu set ya teman-teman, ada yang satu set, ada yang terpisah, nanti silahkan nanti dicek di deskripsi. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ya. Jadi di hadapan kita ini sudah ada mixer Recording Tech Pro Super RTX 6 ya, yang merupakan salah satu produk andalan juga dari Recording Tech. Nah ini teman-teman sekalian, paketannya sudah ada mic wireless ya. Nah ini contohnya, ini sepasang, ini yang satunya lagi saya gunakan untuk merekam suara. Nah ini padat sekali ya, ini besi nih teman-teman, bahannya ini besi dan cukup berat. Nah Recording Tech ini sepertinya kalau soal kualitas nggak main-main ya. Kemudian di sini ada tombol powernya di sini ya. Untuk baterainya dia menggunakan baterai A2. Nah ini A2 nih teman-teman, nanti bisa dipasang di sini. Nanti kita akan kupas ya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ini tidak bisa dilepas ya teman-teman ya, dia langsung mentok ya. Jadi kita masukin baterainya, ada dua tipe A2 ya, ukuran A2. Kemudian kita kunci seperti ini. Nah kemudian di sini ditulis wireless microphone ya. Oke, wireless microphone. Kalau kita buka kepalanya, kita pengen tahu isinya apa, spoolnya. Oke, nah ini spoolnya seperti ini. Jadi kalau ngelihat spool ini mirip dengan spool Beta 58 ya fisiknya. Jadi kalau misalkan ini ada masalah rusak gitu ya ke depannya, mungkin masih bisa diganti dengan spool yang setipe. Nah ini kalau soal suara ya seperti ini yang teman-teman dengar ya, cukup lumayan bagus ya. Ini nggak main-main nih, mic-nya juga sudah oke. Kemudian kualitas suaranya teman-teman bisa dengar langsung nih, yang saya sampaikan rekaman saya, suara saya ini menggunakan satu set dari mikrofon dan mixer Recording Tech Pro Super RTX 6 Plus ya, yang sudah satu paket. Nah kemudian kita langsung masuk saja ya teman-teman ya. Di dalamnya itu, di dalam kotaknya itu ada kartu garansi ya, kartu garansi, kemudian ada buku petunjuk, kemudian ada kabel ya, ini kabelnya USB 2.0 ya. Kemudian ini kabel power. Jadi nanti untuk menghidupkan mixer ini dibutuhkan kabel power seperti kabel komputer atau PC teman-teman sekalian. Nah, kemudian ini suara saya rekam dari USB 2.0 ya, yang ada di sini, dan kemudian ini sudah kualitas 24 bit. Nah, ini yang saya salut ya dengan Recording Tech, dia nggak sembarangan ya untuk bisa memberikan
kualitas ya, karena setelah saya cek di komputer terdeteksi kualitas soundcardnya itu kualitasnya 24 bit. Nah kemudian kalau soal digital effect, digital multi effect sudah di 99 DSP ya. Jadi ada 99 fitur efek yang ada di mixer ini. Cukup relevan sekali ya, dengan adanya persaingan pasar dia sudah memberikan maksimal terkait dengan kualitas dan fitur-fitur efek yang dibutuhkan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di sini juga ada 4 jalur ya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada 4 jalur. Untuk jalur 1, jalur 2, jalur 3 ini untuk mikrofon yang ada di belakangnya nih. Colokannya bisa pakai SLR atau Akai yang ada di belakangnya di sini. Dan dia sudah ada tombol untuk pantom ya. Pantom kalau kita pakai menggunakan mikrofon kondenser. Nah, ini dia. Terus kelebihannya lagi di sini ada FBX nih teman-teman. FBX ini fitur untuk feedback ya. Kalau misalkan nanti feedback, maka dia akan mengurangi masalah feedback di sound system atau di mikrofon ke speakernya. Nah kemudian untuk pengaturan suara yang saya gunakan untuk suara yang dari wireless ini yang bawa paketannya itu, ini ada tombol nih UHF nih teman-teman ya. Kalau UHF ini saya pencet, nah itu dia. Kalau saya pencet lampunya akan mati ya, karena ini pakai mikrofon yang channel B. Maka suaranya tidak akan terdengar teman-teman. Karena untuk mengaktifkannya kita harus pencet tombol UHF. Jadi frekuensinya langsung bisa tersambung ke mikrofon wireless. Nah kemudian untuk pengaturan volumenya sendiri di channel 4 ini, dia khusus untuk mikrofon wireless nih ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa dengarkan kalau saya naikkan efeknya tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini khusus jalur mikrofon bawaannya, mikrofon wireless bawaan dari mixer ini. Nah, kemudian untuk pengaturannya sendiri ya, saya sudah coba-coba ini. Kalau settingan saya untuk mikrofon bawaannya itu kita gunakan gain di pukul 3 ya. Kemudian high ya di pukul 5 atau maksimalkan saja tidak apa-apa, tapi saya agak kurangi agar tidak terlalu berdesis ya. Kemudian middle ini di pukul 1 atau pukul 2, low-nya di pukul 12 ya sesuai kebutuhan. Kalau saya naikkan di pukul 3 ini agak ngebas ya, keluar bassnya terlalu besar, maka saya gunakan di pukul 12. Kemudian untuk aux 1, kemudian efek ini aux untuk dari luar ya. Kita bisa mainkan lagi efek-efeknya, ini khusus nanti teman-teman sekalian. Kemudian yang efeknya ini ya ini. Nah ini efeknya ada 99 DSP, ini kita pakai pukul 12 seperti ini. Kemudian kalau saya fullkan seperti ini ya, ini di efek 60. Parameternya saya pakai pukul 12. Kalau kita fullkan seperti ini, kalau kita kecilkan paling kecil seperti ini ya, jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau yang warna biru-biru ini teman-teman, ini adalah pengaturan untuk efek ya, 1 2 3 nih, yang satu jalur dengan mikrofon wireless. Nah untuk yang biru yang lain ini untuk yang masing-masing channel ya, 1 2 3. Nah, ini efek-efeknya bisa di sini ya. Oke. Efek-efek. Kemudian kalau yang hijau ini adalah stereonya ya, bisa ke kiri, suara kiri, ini suara kanan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Suara kiri, suara kanan. Oke. Kemudian ini untuk volumenya ya, level bisa dikurangi, bisa ditambah. Ini saya pakai maksimal. Kemudian dari line in untuk input dari luar ada tambahan juga nih teman-teman. Ini ada aux stereo ya, yang colokan 6,5 mili. Kemudian ada colokan yang 3,5 mili yang kecil. Jadi ada 2 colokan in ya dari luar untuk disambungkan ke mixer ini. Ya, teman-teman sekalian, nanti di belakangnya juga sebenarnya ada ya. Nah, kemudian untuk
di samping paling kanan ini, di sini ada pengaturan untuk USB. Kalau kita habis ngerekam ya, terus kita ingin mendengarkan hasil rekamannya, ya ini teman-teman, pakai level ini untuk volumenya, ini low, ini high. Nah, untuk yang di jalur ini adalah jalur level 56 ya. Jadi nanti di belakangnya itu, belakang di mixer ini ada inputan ya. Inputannya itu adalah pakai aux ya. Jadi auxnya kayak begini tapi mono, left right, dan dia bisa diatur high low. Kemudian ada aux satunya juga untuk pengaturan. Kemudian ini level untuk volume. Nah, untuk fitur anti feedbacknya ada 4 channel ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang ini tidak ada fitur feedbacknya karena khusus untuk line in musik. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini untuk device-nya sendiri, ini ada indikator atau apa namanya, LED ya, LED yang bisa kita lihat secara digital. Nah, ini ada pengaturan musik, Bluetooth ya. Maaf, ini musik, kita geser pakai yang ini, Bluetooth ya, ada record, kemudian ada PC atau ke handphone ya, pakai PC, kemudian sistem. Nah, ini pengaturan-pengaturan untuk menu-menu yang terhubung dengan USB, Bluetooth maupun ada yang USB 2.0 ke komputer. Jadi teman-teman, saya udah coba ya, untuk ke handphone bisa dua-duanya ya, bisa pakai USB yang ini, yang biasa, ataupun pakai USB yang 2.0. Tapi saya sarankan ini bagi yang handphone yang kompatibel ya teman-teman ya, karena tidak semua handphone atau smartphone itu kompatibel dengan colokan USB yang 2.0. Nah, ini kalau yang biasa, yang ini bisa hampir semua tipe handphone bisa ya. Nah, itu tadi saya sudah coba seperti itu. Kemudian untuk ke PC sebaiknya pakai yang 2.0 juga biar kualitas suaranya lebih jernih. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, untuk pengaturan terkait dengan efek ya. Sekarang efek, kita coba masuk ke efek. Efeknya ada 99, DSP terbagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kelompok ya. Yaitu ada hall, room, delay, pingpong, iho, reverb, karaoke, pitch, chorus, tremolo, flanks, dan auto tune. Nah, ini merupakan kelompok efek yang bisa kita gunakan teman-teman sekalian. Nah, kemudian di sebelah sebelah sini pengaturan efeknya ini ya, di program nih teman-teman. Nanti kita bisa pilih program. Nah, ini tes 1, 2, 3, coba kita naikkan efeknya. Tes 1, 2, 3. Nah, ini efek 64 ya. Kemudian parameternya ini untuk kekuatan efeknya ya. Kalau kita naikkan full, efeknya lebih kuat lagi. Kalau kita kurangi di sini, efeknya agak berkurang. Kemudian di sini untuk di headset juga sama ya teman-teman ya. Ini pengaturan di headset ini ada pon ya. Ponnya ada yang 3,5 dan 6,5 untuk yang headset yang besar ya. Nah, untuk yang headset yang saya pakai ini ya, tipe RT HP 100 ini sudah dikasih juga nih konverter ke 6,5. Konverter ke 6,5 ya, yang cukup membantu juga ya untuk kita gunakan. Kalau tidak ada colokan 3,5-nya bisa ada konverter bantuan untuk ke 6,5-nya. Nah, kemudian ada special effect. Nah, special effect ini untuk ini teman-teman. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kemudian ini efek level DSP-nya untuk yang kita dengerin ya, kita pakai ini bisa ditambahkan level efeknya. Kemudian ini ada master, ini master left right. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, ini saya maksimalkan saja biar rekamannya masuknya full ya, tanpa harus pitch. Jadi di sini ada indikator klip ya.
kita upayakan levelnya jangan lebih dari 6 biar tidak pitch ya. Jadi ini buat membantu kita bahwa jangan sampai berlebihan outnya. Nah ini return untuk send effect nih sebenarnya dari aux tambahan ya. Nanti kalau kita pakai ini pengaturannya yang warna orange ini orange. Kemudian yang berikutnya adalah kita mainkan efeknya. Ini efeknya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, tapi kita coba dulu. Kita mainkan efek di nomor 1 dulu, nomor 0 dulu ya. Parameter saya maksimalkan, DSP-nya saya maksimalkan, efeknya juga saya maksimalkan. Tes 1 2 3. Nah, ini efek 0 yaitu hold sampai 9. Tes 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini pukul 12 saja ya, biar enggak terlalu berlebihan. Tes 1 2 3 ini 9. Ini hold untuk room 10 sampai 19. Ini room. Tes 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. Kemudian delay yang 29. Ini delay 20 sampai 29 ya. Ini delay 20. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kemudian IHO 40 sampai 49. Kita pakai maksimal aja 40 sampai 49. Kita. Ini IHO. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Itu berulang-ulang ya. Kemudian 50 sampai 59 IHO revolve. Kemudian 50 sampai 59 IHO revolve. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah ini IHO reverb. Kemudian 60 sampai 69 itu karaoke, kita maksimalkan aja 69. Tes 1 2 3. 1 2 3. Wih, karaoke. Ini efeknya terlalu banyak ya, nanti kita tinggal kurang-kurangnya aja. Tes 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Nanti kita atur-atur lagi untuk karaoke. Kemudian pitch 70 sampai 79, kita pakai pitch nih. Tes 1 2 3. Oh ini suara Cikmang. Kalau yang 75, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oh, kayak gitu teman-teman. 72, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Kalau parameternya dikurangi, tes 1 2 3. Oh. Kalau dikurangi suaranya berat saja, tapi kalau dinaikkan ada suara Cikmang. Oke. Tes 1 2 3. Baik, kemudian ke chorus. Ya, chorus itu 84 maksimal. Tes 1 2 3. 1 2 3. Ini chorus. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Apa ya bedanya ya? Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oh, dia kayak ada suara sedikit efek robot ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tapi ada reverbnya. Kemudian tremolo 89. Tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Ini tremolo. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kemudian 90 sampai 94. Tes 1 2 3. 1 2 3 flank 1 2 3. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Wah, ini flank nih suaranya untuk misteri. Kemudian auto tune dari 95 sampai 99. Tes 1 2 3. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ini mungkin pas untuk apa namanya harmonik ya. Tes 1 2 3 suara 1 suara 2 suara 3 gitu kali ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini saya coba pakai pukul 12 95 sampai 99. Coba 99. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do.
Do re mi fa sol la si do. Kok kita naikkan ada gemanya ya? Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Aduh, mantep nih efek-efeknya ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin saya kembalikan lagi ke 0 ya, biarkan dia standar dulu. Nah untuk yang ini slap ya, logger, clap, jazz. Kemudian yang customize ini untuk kita rekam ya, suara kita ya, ada 1 dan 2 untuk direkam jadi efek. Kita coba ya. Kalau nggak salah sekali pencet, baru pencet lagi. Ini parah nih. Oke, sekarang kita coba dengar. Ini parah nih. Nah itu dia. Kemudian efek 2, kita coba lagi, pencet sekali, lalu kita pencet tahan, baru kita bunyikan suara kita ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik ya, jadi sudah banyak yang saya jelaskan ya, tapi yang bagian belakang ini juga penting ya, saya harus tunjukkan ke teman-teman. Nah, baik teman-teman, ini tampak belakang ya. Jadi kalau kita urut di sini ada power, dan ini colokan kabel ya, yang seperti kabel PC. Kemudian ini ada antena. Nih, antenanya bisa dinaikkan atau diturunkan. Antena untuk mikrofon wireless ya. Ada antena A dan antena B, dia terpisah. Kemudian outnya ada main out di sini. Right dan left ya, ini XLR atau Canon. Kemudian di sini ada untuk input juga, out juga maksud saya, out untuk yang Akai. Jadi dia XLR, ini Akai-nya, out bisa ke speaker aktif ya, karena ini belum ada power, jadi harus pakai yang speaker aktif atau ke ampli atau ke power ya teman-teman ya. Kemudian ya aux 1 ada return aux ya teman-teman ya. Jadi ini untuk fasilitas untuk efek-efek dari luar eksternal. Kemudian ini adalah input ya, input mono, tapi kalau kita dua-duanya kita pakai jadi stereo. Inputnya pakai Akai, makanya di sini ditulis 5/6 mono. Ya, ada L5 di sini. Kemudian ini ada channel ya, channel 1, 2, 3, 4 line in ya untuk Akai maupun SLR ya, 1, 2, 3, 4, dan sudah ada phantom powernya. Nah ini untuk pengaturannya teman-teman ya. Dan kemudian ini juga sudah fleksibel sebenarnya untuk kita atur ya. Untuk channel 1 di sini jalurnya, channel 2 di sini, jalur 3 channel di sini, channel 3, dan ini channel 4 ya. Channel 4 di sini. Nah, ini gabung dengan yang mikrofon wireless ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai jalur ini, jalur channel 4 untuk input, berarti ini harus di off kan. Mungkin bisa juga bareng-bareng ya. Nanti perlu kita coba nih. Baik, kita coba ya pakai jalur yang ini. Saya pakai mikrofon tambahan ya, pakai colokan Akai. Tes 1 2 tes. Oh, sepertinya bisa ya. Tes 1 2. Oh, ternyata ini. Oke, jadi bisa ya teman-teman ya. Cuman kalau kita atur ini tes 1 2 3 tes 1 2 3, ini pengaruhnya juga ke mikrofon wirelessnya. Tes 1 2 3. Nah, ini satunya gede, pakai kabel yang mikrofon kabel, suaranya agak kecil.
Tes 1 2 3 ya. Jadi dimaklumi kalau pakai kabel kan tidak ada preamp-nya. Kalau ini ada preamp-nya nih. Nah, ini kalau pakai wireless. Jadi suaranya lebih keras ya. Tes 1 2 3. Tapi prinsipnya bisa ya, teman-teman ya. Makanya kalau ini sebaiknya pakai kabel XLR atau pakai mikrofon kondenser biar lebih sensitif. Tes 1 2 3, oke. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya kalau kita pakai kabel mikrofon ya, kabel mikrofon yang kita colok di channel 4. Jadi bisa bareng-bareng dengan mic wirelessnya. Tes 1 2 3, 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini teman-teman, kalau volumenya saya naikkan, suaranya sudah mulai masuk ya. Kemudian kalau saya turunkan volume main R-nya ya. Tes. Oke, noise-nya sekitar 25. Nah, ini saya akan coba untuk mainkan di suara yang ada di mikrofon wireless bawaannya ya. Kita mainkan efeknya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. 1 2 3, ini efek 60 untuk karaoke. Di efek di pukul 3. Kemudian untuk high-nya kita full, sedangkan middle di pukul 1, low di pukul 12. Sekarang efeknya saya ke pukul 12. Kemudian DSP yang dekat portnya juga di pukul 12. Tes 1 2. Sa. Tes sa, inilah kualitas mic-nya ya. 1 2 3, tes sa. 1 2 3, tes 1 2 3. Hertz yang paling atas paling kanan 1 kHz-nya nggak keluar ya. Biasanya keluar kalau kita pakai mikrofon yang sensitif ya. Jadi ini saya rasa mikrofonnya masih belum menangkap frekuensi tinggi. Tes 1 2 1 2 1 2 1 2 sa 1 2 3, tes sa 1 2 3, tes sa. Kecuali ini kita naikin ya. Tes sa 1 2 3, tes. Nah, ini kalau guide-nya kita naikkan lagi seperti ini. Tes 1 2 3, sa 1 2 3, tes sa 1. Ini guide-nya di pukul 3. Tes 1 2 3. Volume di level full. 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, ini hasil dari mikrofon bawaannya ya. Grafiknya seperti ini maksimal. Oke, sekarang kita pakai efek 54. Ya, efek 54 ini mungkin lebih pas untuk azan. Coba ya. Allahu Akbar, Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan? Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah beta mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan.
sembunyi di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Baik teman-teman sekalian, ini kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi secara keseluruhan kelebihan dari mixer ini pertama adalah dia sudah satu paket dengan mikrofon wireless sepasang. Nah, itu dia salah satu kelebihannya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari mikrofon yang mana yang pas dengan mixer ini, karena dia sudah pasti menyesuaikan standar pabrikan dari mixer ini. Nah, kemudian ini mikrofonnya juga sudah wireless pasang. Kemudian kelebihannya lagi adalah dari sisi kualitas ya, kualitas rekaman. Kualitas rekamannya sudah 24 bit teman-teman sekalian. Seperti yang teman-teman dengar ini udah kualitas 24 bit ya, dari USB 20 ini ya. Jadi bisa ke PC, bisa ke handphone. Di sini juga sama. Tapi saya rasa kalau saya coba ini lebih bersih ya, pakai yang USB 20. Kemudian berikutnya adalah dia sudah ada fitur anti feedback ya. Jadi ada FBX ini adalah fitur anti feedback. Kalau teman-teman dengarkan di sini, saya pencet nih. Nah, ini fitur anti feedbacknya. Jadi dia suaranya agak gainnya sepertinya agak diturunkan ya. Jadi tidak feedback. Kemudian berikutnya fasilitas 99 DSP sudah ada ya. Kemudian untuk outnya banyak sekali ya. Channelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ditambah lagi dengan ini teman-teman. Jadi cukup banyak fitur-fitur yang diberikan ya. Kemudian ini input ya, outnya juga sudah ada dari pon yang besar maupun kecil ya, yang besar maupun yang kecil sudah ada. Kemudian berikutnya ini bahannya tebal ya teman-teman, berat dari metal ini teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk kualitas saya yakin benar ini dari Recording Tech cukup menjaga kualitas ini. Jadi tidak main-main disebut dengan recording ya, dengan brand Recording Tech-nya. Kemudian ini cukup lumayan bersih ya dari sisi suara. Kemudian mikrofonnya juga bahannya bagus ya, besi padat ya, dan betul-betul meyakinkan nih bahwa mikrofon ini betul-betul kualitasnya dijaga. Kemudian ada fitur efek-efeknya ya, seperti slap, laughter, seperti soundcard nih. Jadi ini mixer plus soundcard teman-teman. Jadi ada fasilitas juga untuk special effect zone ya. Kemudian ada customize untuk kita tambahkan efek-efek yang mungkin kita butuhkan ya, yang lucu-lucu. Mungkin kalau teman-teman suka bikin konten ini cocok sekali. Nah, kemudian untuk pengaturan sendiri tadi suara rekamannya cukup bersih ya. Saya udah tes tadi di grafiknya itu ya, lumayan teman-teman. Walaupun masih ada noise, tapi noise-nya tidak terdengar di headset teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kekurangannya. Kalau dari sisi kekurangannya, pertama saya belum menemukan yang cukup signifikan ya. Karena kalau dipakai untuk rekaman bagus, karaoke bagus ya, nanti kita coba dari sisi harga ya. Mungkin kelemahannya itu, sisi harganya masih di 3 jutaan lebih ya. Nah, ini mungkin konsekuensinya karena memang kualitasnya dari Recording Tech ini dijaga ya. Kemudian yang berikutnya kelemahannya adalah kita agak khawatir kalau seandainya mikrofon ini rusak ya. Nah, kalau rusak ini bagaimana nih? Antenanya kan sudah ditanam di sini ya, nggak bisa dilepas gitu teman-teman. Jadi memang ada plus minusnya kalau pakai mikrofon bawaannya. Tapi di sini kan sudah ada line input ya, ada 4. Jadi bisa saja nanti pakai mikrofon tambahan yang tadi yang sudah saya contohkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mungkin belum ada fitur untuk ini ya, equalizer tambahan ya, yang pakai geser-geser itu teman-teman, tombol geser seperti ini. Nah, ini belum ada. Nah, tapi memang kalau itu disediakan akan lebih sempurna ya. Tapi ya tentu saja memakan tempat nih teman-teman. Kita mau taruh di mana nih? Nah, kemudian mikrofonnya itu tidak bisa dicas teman-teman. Nah, ini dia.
Jadi masih perlu baterai ya. Nah itu kelemahannya, mikrofonnya nggak ada chargernya. Kemudian baterainya nggak disediakan dalam kotaknya. Nah itu kelemahannya. Jadi mungkin ke depan nih sebaiknya nih mikrofon bisa di charger ya. Jadi nggak perlu lagi ganti-ganti baterai atau beli-beli baterai ya. Namun bisa diakali sih kalau kita mau pakai charger dengan baterai eksternal ya. Jadi bisa di charger di luar. Nah itu mungkin salah satu kelemahannya. Kemudian ini cocok untuk siapa teman-teman? Jadi ini lebih cocok untuk salah satunya terkait dengan yang suka bikin video-video atau konten kreator seperti saya. Nah ini contohnya saya saat ini merekam satu paket tanpa harus puyeng-puyeng lagi cari-cari mikrofon ya. Karena sudah satu paket. Kemudian dia bisa direkam menggunakan USB dan sudah digital, merupakan kualitas yang dideteksi 24 bit ya. Itu kualitas studio teman-teman. Jadi suaranya cukup diyakini bahwa hasilnya akan bagus sekali. Nah kemudian yang berikutnya ini cocok juga untuk yang punya kafe. Kafe, karaoke ya, karena ini fasilitasnya banyak sekali, jadi pasti ini cocok sekali buat karaoke. Kemudian cocok juga untuk yang suka bikin cover lagu ya, karena inputnya banyak juga ini, bikin instrumen lagu, pakai organ, pakai ada drum ya, stick drum ataupun pakai gitar dan lain sebagainya. Nah kemudian bisa untuk tempat-tempat ibadahnya, masjid. Nah ini seperti sekarang ini kan udah dekat masjid, udah dekat maghrib. Udah dekat maghrib jadi ada suara azan. Nah ini cocok juga nih pakai mixer ini karena ada fitur-fitur efek yang cukup banyak ya. Kemudian cocok juga untuk muazin ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian cocok juga untuk podcast ya. Ini juga bagus podcast ya. Ada 2 mikrofon jadi tinggal dipakai saja. Kemudian yang berikutnya digunakan untuk khutbah, ceramah, pengajian ya, untuk imam juga bisa. Nah itu salah satu kesimpulan yang merupakan kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh Recording Tech Pro Super RTX 6 Plus ini. Nah teman-teman, bagi yang ingin lebih tahu dari sisi harga dan di mana membelinya, cek di deskripsi ya, di toko-toko resmi, di toko resminya, di link yang sudah saya masukkan ke dalam video ini. Nah demikianlah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama bagi pecinta dan penghobi sound system, audio, video, dan karaoke. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tentu itu terus dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.